Baiklah dengan solihah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Dan pada hari ini untuk berdoa dipimpin oleh teman kita Kenzo. Pada Kenzo kita persilakan. Mari teman-teman kita berdoa sebelum belajar. Wa'idinain salasa. Sakit ya, semoga seluruh yang sakit diberikan kesembuhannya sehingga bisa kembali ke bersama kita. Anak solihah, hari ini kita akan lanjutkan di tema yang baru ya, di peduli lingkungan. Sebelum kita lanjut, saya mau tanya kembali, apa masih ingat materi pada pertemuan kita yang sebelumnya pada minggu lalu? Apa? Ya, tentang beriman kepada Allah dan Allah ya. Nah, itu diulang-ulang kembali di rumah supaya nanti ketika di akhir pelajaran, ketika kita mau ujian, kita bisa memahami kembali dan mengingatnya sehingga memudahkan kita untuk mengerjakan ulangan ya. Kondisi di sekitarnya apakah sudah rapi ya, atau masih ada yang perlu kita rapikan kembali ya? Silahkan bisa kembali. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu di buku. Bisa buatkan ada berapa tujuan pembelajaran kita? Ada tiga ya. Yang pertama ya, kita baca sama-sama. Peserta didik dapat menjelaskan mengenai lingkungan dan jenis-jenisnya. Oke, yang kedua. Peserta didik dapat menjelaskan konsep Islam tentang kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, silakan. Peserta didik dapat menjelaskan manfaat menjaga lingkungan dengan jelas. Pagi, paragraf pertamanya silakan Pagi. Menurut para ahli bahwa lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik merupakan benda mati ataupun hidup, serta mengandung dan memberikan manfaat terhadap aktivitas manusia. Ya ini ya, menurut para ahli ya, para ahli yang tentu mereka sudah lebih memahami daripada kita ya. Oke, paragraf keduanya silakan dibacakan oleh teman kita yang solihah. Anggun, silakan Anggun. Yang dimaksud dengan lingkungan adalah alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa mengamati maupun benda hidup yang berkembang luas di sekitar kita perlu dikelola dengan sebaik-baiknya. Ini menjadi tempat beraktivitas serta memberikan pengaruh dan dapat dipengaruhi oleh manusia. Nah ya ini bagian dari konsep tentang
tentang lingkungan. Karena tadi menurut para ahli dari Al-Quran dan hadis, ya. Kalau kita dalam agama Islam dalil berdasarkan dari Al-Quran dan hadis. Dari hadis ini dalilnya adalah surat apa? Al-Baqarah ayat 29 ya. Sabil. Tolong dibacakan ya dalilnya. Lihat. Ya, silakan. Komponen yang ada dalamnya, maka lingkungan dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ya, ada berapa? Dua jenis, yaitu lingkungan biotik dan juga lingkungan abiotik. Ini terkait juga dengan pelajaran IPAS ya, pengetahuan alam, lingkungan yang biotik dan juga abiotik. Kalau biotik itu bagaimana? Ya Pak Salman. Lingkungan biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau tempat itu makhluk organik seperti manusia, hewan, tumbuhan, virus serta makhluk hidup lainnya. Ya, yang bersifatnya hidup ya, terutama manusia, hewan, juga tumbuhan ya. Kemudian yang abiotik, coba Latisa. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau Organik. seperti juga tumbuhan, mineral, tanah maupun unsur alam lainnya. Ya, seperti ini papan tulis ya. Masuk nggak abiotik? Ya. Papan tulis masuk abiotik atau biotik? Biotik. Sarana. Berkembangbiakan makhluk hidup ya. Makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini dia akan berkembang biak ya. Pertama yang biotik, manusia, tumbuhan, hewan itu dia berkembang biak supaya dia tidak Nabil. Coba Nabil, yang depan Nabil, kelihatan? Penghasilan bagi manusia. Ya, menambah penghasilan bagi manusia ya. Penghasilan tahu penghasilan? Ya, biasanya uang ya, uang. Sehingga kalau kita petani ya, petani dia mengelola tumbuh-tumbuhan, mengelola biasanya padi atau di kebun ya, menanam cabai ya, maka itu bisa menghasilkan uang, yaitu berupa penghasilan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan di silakan. Nomor 1, jelaskan pengertian lingkungan. Menurut para ahli bahwa lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik merupakan benda mati ataupun benda hidup. Oke, yang kedua, silakan yang keduanya. 2, sebutkan 2 jenis lingkungan beserta nomornya. Biotik dan abiotik. Lingkungan biotik adalah segala sesuatu yang bernyawa atau tempat hidupnya makhluk organik seperti manusia, tumbuhan, virus, serta makhluk lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik merupakan kebalikan dari lingkungan biotik, yaitu segala sesuatu yang tidak bernyawa atau anorganik seperti bebatuan, mineral, tanah maupun
Terima kasih ya. Bagaimana ada tanggapan untuk kelompok 1 teman-teman? Ada ya. Oke, terima kasih ya kelompok 1. Terima kasih penyampaiannya ya. Kita beri aplaus kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, oke, silakan. Satu, jelaskan pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar kamu hidup, baik merupakan benda mati ataupun hidup, serta pengaruh dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Oke, yang kedua. Sebutkan dua jenis lingkungan beserta contohnya. Dua, biotik, segala sesuatu yang bernyawa atau tempat yang dua, abiotik, segala sesuatu yang tidak bernyawa atau tiga, apa konsep Islam tentang menjaga lingkungan? Tiga, dialah Allah yang menetapkan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menghidupkan langit, lalu Dia kami menciptakannya menjadi bumi langit dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Ada tanggapan untuk kelompok 2? Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Silakan kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian dari kelompok 3. Oke, silakan. Jelaskan pengertian Baik, perhatian. lingkungan adalah segala hal yang ada di sekitar makhluk hidup, baik merupakan benda mati ataupun hidup, pengaruh dan memberikan pengaruh terhadap aktivitas manusia. Dua, sebutkan dua jenis lingkungan beserta contohnya. Lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Contoh lingkungan biotik adalah manusia, hewan, lingkungan hidup dan makhluk hidup lainnya. Seperti lingkungan abiotik adalah tumbuhan-tumbuhan, mineral, tanah dan unsur air lainnya. Oke, yang ketiga ya. Apa konsep Islam tentang menjaga lingkungan? Seperti yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 29 yang berarti dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Oke, ya, terima kasih. Ada tanggapan untuk kelompok 3? Tidak ada ya. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ini mempresentasikan karya master kami tentang lingkungan. Teman-teman, inilah hasil karya kami. Oke, bagus ya. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelompok 6 akan Menyampaikan hasil karya. kelompok 5. Inilah hasil karya dari. Inilah hasil karya kami. Oke ya, kasih aplaus buat kelompok 5. Sama kita menyimpulkan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Apa saja kira-kira kesimpulannya? Ya, menjaga lingkungan. Ya, manfaat menjaga lingkungan. Apa saja tadi kira manfaatnya? Yang solihah, apa tadi manfaatnya menjaga lingkungan? Ya, sebagai sumber makan dan tadinya apa lagi manfaatnya kira-kira? Memberikan kemudahan ya dalam kehidupan ya. Oke, itulah beberapa kesimpulan untuk pelajaran kita ya. Di rumah silakan diulang-ulang kembali ya supaya kita bisa lebih memahami, dan apabila ada yang belum paham atau masih kurang paham silakan ditanyakan kembali ya, atau boleh diskusikan sama teman kelasnya ya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas kembali tentang peduli terhadap lingkungan untuk lanjutan ya. Bisa dipahami? Anak-anak solih-solihah
kita persilakan. Mari teman-teman kita berdoa sesudah belajar. Wa inna salata.